حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wa syukru lillahi haqqa syukri, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah dengan syukur yang tiada henti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti pula memberikan rahmat dan karunia untuk kita semua, sehingga dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, kita harus yakin bahwa masih banyak rahmat dan nikmat Allah yang bisa kita rasakan. Karena itulah bersyukur dengan syukur yang tiada henti menjadi penting untuk kita lakukan setiap saat. Dengan mengucap Alhamdulillah, dengan berkeyakinan bahwa semua yang diberikan Allah untuk kita adalah yang terbaik untuk kita masing-masing. Lalu kemudian disertai dengan tingkah laku atau perbuatan yang baik untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Topik khutbah kita pada Jum'ah ini adalah membangun masyarakat yang beradab atau berkeadaban dan berkarakter pada era modern. Tentu bagi kita semua para jamaah, membangun masyarakat, bahkan keluarga di lingkungan terkecil kita masing-masing yang berkeadaban atau berakhlak dalam bahasa agama kita dan berkarakter di era yang kita sebut dengan era digital hari ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Butuh perjuangan, butuh komitmen semua. Bahkan di dalam pendidikan, para hadirin, dikenal ada istilah catur pusat pendidikan. Ada 4 hal yang sangat mempengaruhi pendidikan anak-anak kita, pendidikan keluarga, masyarakat, dan bangsa kita untuk menjadi warga masyarakat yang beradab dan berkarakter itu. Yang pertama adalah keluarga. Karena itu disebutkan al-baitu madrasatul ula. Keluarga itu adalah madrasah yang pertama dan yang terutama. Dan yang menjadi guru bagi anak-anak kita dalam pendidikan di keluarga itu adalah kedua orang tuanya. Ayah dan bundanya lah yang menjadi mudaris,
menjadi guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi dalam kaitan ini para jamaah, kita punya persoalan karena tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang berakhlak, yang berkarakter tadi itu. Bahkan ada orang tua yang broken home, ada anak yang dilahirkan tanpa dikehendaki kedua orang tuanya dan kasus-kasus yang lain. Yang tentu itu akan mengaruhi pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya. Nah, yang kedua, selain keluarga adalah sekolah atau lembaga pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Sekolah menjadi elemen yang sangat penting dalam membangun pendidikan anak-anak. Rasanya tidak ada investasi yang terbaik yang bisa dilakukan kedua orang tua kecuali pendidikan. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik atau child well-being, maka kita harus hadirkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita ke depan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri ini, bukan menjadi tamu di negara sendiri, maka anak-anak kita itu harus disiapkan dengan pendidikan yang terbaik. Tumbuh dari keluarga yang terbaik dan disekolahkan ke lembaga pendidikan yang terbaik. Lalu yang ketiga, para hadirin, adalah lingkungan sosial. Lingkungan itu adalah tempat di mana anak-anak tumbuh, bermain, bertumbuh, berkembang bersama dengan teman-temannya. Karena itu orang tua wajib tahu dengan siapa anak-anaknya bermain, dengan siapa anak-anaknya bersahabat. Kalau anak-anak kita berteman, bersahabat dengan anak-anak yang kurang baik, maka anak-anak kita bisa dipengaruhi oleh mereka. Dan ada satu konsep di dalam pendidikan itu yang namanya peer educator, di mana anak-anak kita itu seringkali lebih nurut kepada teman sebayanya daripada orang tua dan gurunya. Karena itu maka lingkungan sosial menjadi penting, di mana anak-anak kita bertumbuh dan berkembang. Karena itu pastikan anak-anak kita bertumbuh dan berkembang di lingkungan sosial yang baik. Lalu yang keempat, terkait dengan kehidupan kita di era digital, di era modern ini, adalah media. Hadirin jamaah rahimakumullah, masing-masing kita rasanya punya akun di media sosial. Bahkan mungkin akun di medsos kita lebih dari satu, dengan berbagai macam nama. Anak-anak kita juga demikian rupa. Bahkan mungkin anak-anak kita ada yang memiliki lebih dari satu gadget. Mereka punya prinsip no life, no gadget, no life. Jika tidak ada gadget, maka tidak ada kehidupan bagi mereka. Mereka lebih suka untuk berinteraksi dengan lingkungan mayanya. Mereka punya komunitas, namanya komunitas virtual atau virtual community. Karena itu maka pendidikan, pengasuhan, pembimbingan yang dilakukan oleh orang tua, oleh sekolah, oleh masyarakat, dan media kita menjadi sangat penting untuk memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehingga mereka menjadi generasi yang berkeadaban, generasi yang berakhlakul mulia, dan generasi yang berkarakter tadi itu. Rasul kita, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, menyebut dirinya sebagai muallim. Innama bu'ithu mualliman, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini diutus kepada kalian semua semata-mata hanya sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar. Dan kita semua mewarisi karakter itu. Kita menjadi guru bagi anak-anak kita.
Dan guru itu tentu saja bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menghadirkan keteladanan bagi anak-anak kita. Bagaimana orang tua, guru di sekolah, lingkungan di masyarakatnya, itu memberikan atau menjadikan role keteladanan bagi anak-anaknya. Jujur saja, di era modern ini, para hadirin, anak-anak kita, generasi muda kita, terasa sekali kehilangan model keteladanan itu. Karena yang sering dibaca di media, karena mereka menjadi bagian dari virtual community, masyarakat virtual tadi itu. Anak-anak kita yang dibaca, kadang bacaannya belum tentu seperti yang kita harapkan. Yang ditonton, berita yang berkembang, seperti yang kita nikmati, banyak sekali berita soal korupsi, aksi pornografi, kekerasan, hal-hal yang tidak menunjukkan cermin dari keteladanan tadi itu. Karena itu maka menjadi penting kebersamaan masing-masing pihak yang disebut dengan catur pusat pendidikan tadi itu. Orang tua, keluarga, guru di sekolah, lingkungan masyarakat, dan media yang punya fungsi untuk mencerahkan, mendidik anak-anak kita tadi itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada bangsa yang berkeadaban, yang berkarakter dan berkemajuan jika bangsa itu tidak ditopang oleh pendidikan yang baik. Bapak hadirin bisa baca sejarah misalnya negara Korea Selatan, negara Jepang, negara China, negara-negara yang tadi Khatib sebutkan itu ada di Asia Timur. Dulu negara-negara itu negara-negara yang sangat mundur, tidak berkemajuan, ekonominya hancur. Ada konflik antar etnis yang luar biasa. Bahkan China dengan jumlah penduduk yang terbesar itu mengeksodus, mengeluarkan beberapa warganya karena tidak mampu menghidupi mereka. Lalu sebagiannya hidup di negeri, di tanah air kita tercinta ini. Tapi dengan komitmen pendidikan yang luar biasa, kebersamaan yang dibangun antar elemen bangsa tadi, orang tua, pemerintah, sekolah, maka negara-negara itu kemudian tumbuh kembang menjadi negara yang maju. Ekonominya bahkan ada yang melampaui ekonomi negara Amerika yang sangat dikdaya itu. China hari ini misalnya, itu ekonominya jauh lebih baik daripada Amerika. Sehingga Amerika sangat ketakutan dengan China. Dan karena itu maka kalau kita ingin mewujudkan negara kita, negara yang maju, negara yang berkeadaban, negara yang berkarakter, maka pendidikan kita adalah segala-galanya. Dan itu dibutuhkan komitmen kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 140, yang khatib baca di muqaddimah khutbah tadi, Allah mengajarkan satu faham yang disebut dengan mudawalah. Iyam saskum qarhun faqad massal qawma qarhum mitluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Ayat ini turun para jamaah ketika Nabi dan sahabatnya kalah dalam perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Lalu mereka mengeluh kepada Nabi, mengapa kita kalah? Padahal ada bersama kita itu engkau, Nabi yang mulia, Nabi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita bela itu adalah agama yang benar. Tapi mengapa kita kalah? Lalu kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Allah dengan ayat tadi itu, iyam saskum korhun, kata Allah. Jika engkau merasa di perang Uhud itu engkau kalah,
Ada banyak yang luka, banyak yang wafat, gugur. Bahkan salah satu yang wafat itu adalah paman yang sangat dicintai oleh Nabi, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Allah mengatakan mereka yang menang hari ini, mereka yang menang hari ini artinya orang Quraisy itu. Dulu di perang Badar itu kalah. Dan engkau yang menang di perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, hari ini kalah. Lalu Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan yang namanya kekalahan, kemenangan, kejayaan, kehancuran itu, sebuah bangsa negara itu, kata Allah nudawiluha. Nudawiluha itu kalau kita maknai itu kami pergilirkan, kata Allah. Karena itu disebut ayat itu mengajarkan mudawalah. Ajaran mudawalah itu mengajarkan bahwa hidup itu seperti giliran. Kadang menang, kadang kalah, kadang sukses, kadang gagal, kadang jatuh, kadang bangun, kadang tertawa, bahagia, kadang menangis, dan lain-lain. Dan peradaban negara-negara itu tidak jauh dari hukum mudawalah itu. Ketika kita membaca sejarah Islam misalnya Bapak Ibu hadirin, ada negara-negara yang dulu jaya, pusat peradaban, misalnya Syria. Tapi hari ini Syria hancur. Karena kalau kita kaitkan dengan keadaban dan karakter tadi itu jauh dari warga bangsa dan pemimpinnya. Dulu kita mengenal pusat kekuasaan Islam itu ada di Baghdad, pusat peradaban Islam yang melahirkan peradaban Islam yang luar biasa. Tapi Baghdad hari ini jatuh. Bahkan di Spanyol, para jamaah, dulu kita mengenal Islam pernah berkuasa nyaris 8 abad, 800 tahun lamanya. Islam berkuasa di Spanyol, di Cordoba, di Sevilla, di Granada, tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban Islam itu. Tapi setelah 800 tahun itu, kunci kekuasaan Islam harus diserahkan kepada penguasa kerajaan Katolik yang ada di Spanyol. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari bacaan kita terhadap proses jatuh bangunnya sebuah negara itu? Yang pertama adalah soal berkeadaban, soal berakhlak tadi. Kalau pemimpin dan warga bangsa itu tidak ada akhlaknya atau kurang berkeadaban, maka negara itu pasti akan lemah dan pada akhirnya jatuh. Kalau negara itu tidak ada karakternya, karakter itu kesungguhan, nilai juang, sungguh-sungguh berani berproses untuk menghasilkan sesuatu. Kalau tidak ada karakternya, maka bangsa itu pun akan jatuh, negara itu pun akan jatuh. Dan karena itu maka kalau kita ingin menyongsong melihat negara kita yang sebentar lagi akan merayakan 80 tahun kemerdekaan RI, terus bertumbuh, terus bangkit, maka kita harus pastikan pemimpin, warga bangsa kita semua harus menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, berkeadaban, dan berkarakter, punya kesungguhan, bisa menjaga satunya kata dengan perbuatan. Antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu sama. Tidak mengatakan A, tapi yang dilakukan hal yang berbeda. Kalau itu yang terjadi para jamaah, maka hukum jatuh bangun sebuah negara itu akan terjadi. Karena itu adalah bagian dari sunnatullah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan disinilah para jamaah kita melihat arti pentingnya pendidikan itu. Karena itu ingin menutup khutbah ini, saya ingin sampaikan syair yang saya yakin sebagian kita sudah mafhum dengan syair itu, yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi, seorang sastrawan Arab di era modern, mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa indhum zahabat akhlaquhum zahabu.
Kata Syauqi, negara bangsa itu akan tetap kokoh, gak berdiri, kalau warga bangsanya itu ada padanya akhlak yang mulia. Dalam bahasa kita hari ini adalah berkeadaban dan berkarakter tadi itu. Tapi kalau itu hilang, maka nasib bangsa negara itu akan runtuh, akan jatuh. Karena berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, para orang tua, sekolah, masyarakat, dan media, mudah-mudahan kita akan melihat anak-anak kita sebagai penyambung harapan kita untuk bisa menata masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Aqulu qawli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wa syukrulillahi haqqa syukri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul azim. Hadirin, marilah kita akhiri khutbah Jumat ini dengan bersama-sama bermohon bermunajat kepada Allah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baik kita, dan moga-moga dosa, kesalahan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firlana, ya Allah, ampunilah dosa kami, baik yang kami sengaja atau yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Wali ummahatina, dan ampunilah dosa ibu-ibu kami. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya. Dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya ke dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya. Dengan kasih sayangnya kami tumbuh kembang menjadi orang-orang seperti hari ini. Wali abaina, dan dosa bapak-bapak kami. Dengan kerja kerasnya kami dihidupi, dicukupi kehidupan kami. Karena itu ampuni dosa keduanya. Untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, sahih jasadahuma, berikanlah kesehatan kepada keduanya. Warzuq istiqomata fi dinihima, berilah istiqomah dalam agamanya. Dan untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat mendahului kami, ampuni, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkan usia kami. Wa ahsin a'malana, baguskanlah amal ibadah kami. Warzuq istiqamata fi dinina, berilah istiqamah dalam kami beragama dan beriman. Wa nawwir qulubana, terangi, beri cahaya pada hati kami. Wa ilal khairi qaribna, dan terhadap yang baik-baik dekatkanlah kepada kami. Wa anis syarri ab'idna, dan terhadap yang buruk-buruk, yang sayyi'ah, jauhkanlah dari kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menguasai segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.
wa aqimis salah.